Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah kajian rutin di kesempatan sore hari ini, dan juga para pemirsa, para pendengar Radio Mas FM rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut, menjaganya dan berikan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan bersama melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tadhkirah. Kita mengambil satu poin yang sangat-sangat berharga sekali untuk kita pelajari bersama. Kaitannya dengan bagaimana kita melembutkan hati-hati kita. Satu perkara yang sangat penting, namun banyak orang yang tidak memperhatikannya, yaitu masalah hati. Sering sekali apa yang kita keluhkan hanya seputar perkara duniawi. Bisnis macet, dagangan kurang laku, dan seterusnya dari perkara-perkara duniawi. Itu yang sering kita keluhkan. Tapi kadang kita jarang mengeluhkan kondisi hati kita. Padahal kalau kita menyelami bagaimana dahulu para sahabat, mereka sering mengeluhkan keadaan hati mereka. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang laki-laki dari para sahabat yang kata Abu Darda radhiyallahu anhu, laki-laki ini mendatangi Nabi SAW yashku qaswata qalbi. Yang mana laki-laki ini mengeluhkan kerasnya hatinya. Tidak mengeluhkan bagaimana dagangannya, hartanya, tidak. Justru datang kepada Nabi SAW untuk mendapatkan resep yang bisa melembutkan hatinya yang keras. Ini yang seharusnya kita senantiasa perhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan hati kita sebagai barometer penilaian seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kita, wajah kita, apa yang kita miliki dari perkara duniawi, tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, wajah kalian, tidak.
dan tidak juga kepada harta yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Hati kalian dan amalan kalian. Ya. Dan karena hati ini merupakan raja dari seluruh anggota badan kita, yang jika hati ini baik, maka akan diikuti kebaikannya oleh anggota badan kita yang lainnya. Kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Di dalam diri kita, jasad kita ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka akan diikuti kebaikannya oleh seluruh anggota badan kita. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Oleh karenanya, kenapa kita penting memperhatikan keadaan hati kita. Ya. Terus melihat kepada hati kita, bagaimana keadaannya. Kaifa halu qalbi? Wahai hatiku, bagaimana kabarmu sekarang ini? Karena hati itu ya, di antara jari jemari Ar-Rahman, yuqallibu quluba ibadihi kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Dan kata Rasul SAW menggambarkan bagaimana hati itu mudah sekali terbolak-balik. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Yuqallibuha ar-rih dhahran li batnin. Sesungguhnya hati itu ibarat bulu. Ya. Bulu angsa yang nempel di dahan pepohonan. Kemudian dibolak-balikkan oleh hembusan angin. Sangat cepat sekali berubah. Ya. Dan kata Rasul SAW juga, ya, dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, kata beliau, ma minal qulub qalbun illa walahu sahabah kasahabatil qamar. Tidak ada satu hati pun, termasuk hati kita semuanya, kecuali ada semacam awan yang menutupi rembulan. Ya. Bainal qamar mudhi'un id alat'u sahabatun fa'adlam. Kita lihat rembulan, jika ada awan yang menutupinya, maka cahayanya tidak akan sampai ke permukaan bumi. Tiba-tiba keadaan menjadi gelap. Ya, seperti itulah keadaan hati kita, ibarat rembulan yang bisa kapan saja tertutup oleh awan. Semakin tebal awan yang menutupinya, semakin gelap. Ya, dan semakin menutupi cahaya rembulan tersebut. Dan hati kita, ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, kadang lembut, kadang keras. Dan apa yang membuat hati kita keras? Kerasnya hati, sebab utamanya adalah dosa dan kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, maka akan dinoktahkan satu titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dia berbuat maksiat,
semakin banyak titik-titik hitam yang menutupi hatinya, semakin banyak kemaksiatan, semakin gelap hatinya, semakin keras hatinya. Sehingga dia dikuasai oleh syahwat, ya, dan mudah, ya, diombang-ambingkan oleh setan. Sehingga kita rasakan yang dahulu kita semangat beribadah, semangat sholat malam, semangat ngaji, semangat baca Quran. Kenapa sekarang tidak lagi seperti yang dulu? Ya, kenapa sekarang ketika baca Quran kita ingin cepat-cepat lari? Ya. Ketika kita sholat malam, sudah tidak lagi seperti dulu bisa beberapa rakaat. Kita ingin cepat selesai. Ketika kita ngaji pun, ya, kita tidak semangat mendengarkannya. Dan kadang kita juga tidak bersegera untuk mendatangi tempat kajian. Lebih memilih berdiam diri di rumah, nyantai. Ya, ini ada indikasi seseorang itu mulai mengeras hatinya. Nah, inilah yang harus kita bersama cermati keadaan hati kita. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan memberikan resep bagaimana cara agar hati kita menjadi lembut kembali. Kembali bersemangat untuk menjalankan ketaatan. Di antaranya resep yang akan kita sampaikan disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah ini. Yang pertama, resep untuk melembutkan hati kita. Yang pertama, duduk di majelis ilmu. Ya. Karena dengan duduk di majelis ilmu, kita akan memperoleh ketenangan. Ya. Benar. Orang dalam keadaan hati yang galau, orang yang sedang marah, ketika dia mau duduk di dalam majelis ilmu, dia akan berubah. Ya. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkannya bagaimana seorang ketika mau duduk di dalam majelis ini, ya, tidaklah seorang itu berkumpul di dalam majelis ilmu kecuali di antara keutamaannya yang akan kita peroleh, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan, rahmat Allah akan turun. Ya, hati kita akan menjadi tenang. Yang sebelumnya hati kita mungkin keras, mulai melunak. Kemudian ketika kita pergi ngaji, ketemu dengan saudara-saudari kita, ya, ingat kita akan kehidupan akhirat. Ingat kita akan amal-amal ibadah. Berbeda ketika kita bertemu dengan para pedagang yang ada di pasar, dengan bertemu dengan saudara-saudari kita di tempat kajian. Berbeda keadaan hati kita pada saat itu, berbeda. Ketika antum sedang membuka YouTube misalnya, antum, ya, geser itu layar, kemudian lewat di beranda antum, ya, kajian. Antum melihat penampakan ustadznya, sudah menjadikan kita ingat akan akhirat. Ya. Ingat akan ngaji. Ketika kita geser lagi ketemu iklan, berubah hati kita ketika itu. Ingat dunia. Ya. Ketika kita mau datang di majelis ilmu, banyak orang-orang yang bisa mengingatkan kita akan negeri akhirat. Ya, berikan semangat kepada kita. Ya, pada akhirnya akan melunakkan hati kita yang sebelumnya mengeras. Ya. Kemudian
dengan kita hadir di majelis ilmu, kita juga akan mendengarkan materi kajian. Kalau dengan melihat saudara-saudari kita saja sudah bisa merubah kondisi hati kita, belum lagi dengan materi kajian yang disampaikan. Al-Quran dibacakan. Ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah. Ya, nasihat dari Rabb kalian. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan juga syifa, obat ya, yang bisa mengobati apa yang ada dalam hati. Al-Quranul Karim. Ya, jika dibacakan di hadapan kita, sedikit demi sedikit akan bisa mengobati hati kita yang keras. Sehingga melembutkan hati kita. Ya. Yang jika Al-Quranul Karim diturunkan kepada gunung, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, ya, engkau akan melihat gunung itu khashi'an, khusyuk, mutasaddian min khasyatillah, menjadi tunduk karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini gunung, makhluk Allah yang besar, yang kokoh. Ketika diberikan Al-Quran akan menjadi lunak, lembut, khusyuk. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan hati kita yang tidak sekeras gunung itu? Ya, seharusnya lebih mudah ya, untuk bisa khusyuk. Ya. Dan di dalam majelis ilmu kita juga sedang zikrullah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana." Seorang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Hati yang keras akan lunak. Jika dia orang yang beriman, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Jika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Ya, ini resep yang pertama untuk melembutkan hati kita. Sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Kalau kita berhalangan untuk hadir di dalam majelis ilmu, ya, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah telah mudahkan banyak fasilitas ya, sehingga kita bisa terus mengkaji, ngaji. Meskipun kita tidak bisa hadir langsung di dalam majelis ini. Allah berikan fasilitas yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Maka ketika kita tidak bisa ngaji secara langsung, manfaatkan nikmat Allah, gadget, ya, buka. Ya. Kajian-kajian yang bisa melembutkan hati kita.
Ya ini. Ya ini yang pertama. Duduk di dalam majelis ini. Kemudian yang kedua, agar hati kita lembut. Zikrul maut. Mengingat kematian. Ya. Pernah ada seorang wanita yang mengeluhkan keadaan hatinya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, aku merasakan hatiku ini sedang keras, malas beribadah, malas berzikir." Maka Aisyah memberikan resep, perbanyaklah engkau mengingat kematian. Kemudian wanita tadi pun pulang, mulailah dia memperbanyak mengingat kematian. Maka dia rasakan hatinya mulai lembut. Kemudian datang lagi kepada Aisyah untuk mengucapkan rasa terima kasih atas saran yang beliau sampaikan. Oleh karenanya Rasul SAW memberikan satu nasihat yang singkat namun syarat akan makna. Kata beliau dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat apa yang bisa memutus segala kenikmatan. Tidak hanya Rasul SAW yang mengingatkan kita akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, di antaranya mungkin ayat yang sering kita dengar yang mengingatkan akan kematian, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Allah ulangi kalimat ini dalam 3 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadilah seseorang sebagaimana orang yang divonis mati. Lihat bagaimana keadaan orang yang divonis mati. Entah dia seorang penjahat, kemudian dia divonis mati. Dan hanya punya kesempatan hidup sampai 2 hari ke depan misalnya. Atau seorang yang memiliki penyakit yang akut, yang kritis, yang keras, kemudian dokter memvonisnya, engkau tidak bisa bertahan hidup lama. Paling banter hanya 1 pekan misalnya. Posisikan diri kita orang yang sedang divonis mati tersebut. Bagaimana keadaan hati kita ketika itu? Atau antum berada di dalam kontainer yang tertutup rapat-rapat dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita di situ. Beberapa kejadian terjadi. Bahkan tidak hanya seorang, berjamaah meninggal bersama di dalam kontainer. Bayangkan antum di situ. Bayangkan antum divonis saat itu. Bagaimana keadaan hati kita? Apa yang akan kita lakukan setelah kita divonis? Apakah kita akan hidup layaknya orang yang hidup biasa tanpa adanya vonis tersebut? Tidak. Tentu akan berbeda. Saat itu juga dia akan berhenti dari berbuat kemaksiatan. Saat itu juga dia tidak akan pusing dengan urusan duniawi. Dia akan konsentrasi kehidupan akhirat. Apalagi sudah sangat mendekati waktu dia dieksekusi. Mendekati kondisi yang paling kritis. Sudah.
dia akan benar-benar berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, akhwati fillah, wa akhwati fillah. Kita yakin padahal semua dari kita itu sudah divonis mati. Ya. Semua dari kita sudah divonis bakal mati. Bahkan kita itu tidak tahu kapan kita akan mati. Berbeda dengan orang-orang yang tadi divonis. Ya, kamu pekan depan akan berhadapan dengan regu tembak. Pekan depan. Kita ya, sudah divonis mati dan tidak tahu kita kapan akan mati. Ya, bisa jadi besok, lusa, atau bahkan hari ini. Ajal bisa saja datang menjemput kita. Seharusnya kita itu keadaannya seperti orang yang divonis itu. Bahkan seharusnya lebih. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Oleh karenanya Rasul SAW ya, menasihatkan kepada kita. Ya. Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Jika engkau hendak menegakkan sholat, sholatlah seperti orang yang dia hanya memiliki kesempatan sholat. Ya, itu saja. Dia sholat dengan sholat terakhirnya. Ya, sholat terakhirnya. Setelah itu dia tidak bisa sholat lagi. Ya. Bayangkan. Saat itu kita ditunggu malaikat pencabut nyawa, malakul maut di hadapan kita. Silahkan engkau, kuberikan kesempatan hidup sampai engkau selesai mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, aku cabut nyawamu. Ya. Bagaimana keadaan sholat kita pada saat itu? Ya, sudah. Tidak akan memikirkan sendal, ya, atau yang lain, tidak akan mungkin. Dia akan benar-benar khusyuk dalam sholat. Ya. Perbanyak ya, doa di situ. Perbanyak kematian, mengingat kematian. Oleh karenanya, kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Jadi harus banyak-banyak mengingat kematian. Agar hati ini lembut. Ya. Yang kaya mudah untuk mengeras hatinya. Karena dia memiliki apa yang dia banggakan. Ya. Seolah-olah dia sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Tidak perlu lagi memperbanyak ibadah. Karena Allah telah anugerahkan kepadanya nikmat yang besar. Sehingga hatinya mudah untuk mengeras. Dengan mengingat kematian, ya, dia yakin apa yang dia miliki cepat atau lambat bakal sirna. Sehingga dia tidak tertipu dengan apa yang dia miliki. Yang miskin pun demikian. Yang sakit pun demikian. Dengan mengingat kematian. Kemiskinan itu, rasa sakit itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ada waktu di mana dia akan mengakhiri semua itu. Dengan memperbanyak kematian. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat terbaik. Ya, ini resep yang kedua. Kemudian resep yang ketiga. Duduk di samping orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya. Di saat dia sedang menghadapi detik-detik yang menegangkan, lagi menyakitkan. Ya. Yang kata Shaddad bin Aus,
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Beliau mengatakan kematian itu, sakaratul maut, ya, itu lebih menyakitkan daripada goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air yang mendidih di dalam bejana. Lebih sakit daripada itu semua. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan kembali, hidup di dunia, kemudian menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian itu, niscaya penduduk dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya. Tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Kalla idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ketika nafas sudah terengah-engah, nyawa sudah sampai di kerongkongan kita. Wal taffatis saqu bis-saq, ketika betis kanan, ya, bersatu dengan betis kiri. Artinya ketika rasa sakit benar-benar berkumpul pada diri seseorang. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia saat itu yakin dengan seyakin-yakinnya dia bakal meninggalkan dunia ini. Ya. Kemudian kita yang melihat keadaan seperti itu, kemudian posisikan kita saat itu pada posisi orang tersebut. Dan pasti kita akan melewati fase yang sulit dalam kehidupan kita menghadapi sakaratul maut. Meskipun secara umum proses pencabutan mayat, pencabutan nyawa seorang mukmin itu mudah, ya, dan ringan sebagaimana disebutkan dalam hadis, seperti keluarnya air dari teko. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, menghapus dosa-dosanya, meninggikan derajatnya dengan diberikan rasa sakit yang luar biasa ketika dia menghadapi sakaratul maut. Ya. Yang kadang kita melihat ada satu orang, ya, dia mati kok mudah ya, enak banget. Kita lihat orang lain susah. Lihatlah kepada orang yang susah ini. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mendampingi seorang yang menghadapi sakaratul maut. Beliau melihat begitu susahnya, begitu beratnya, ya, apa yang dia hadapi ketika itu. Kemudian setelah dia pulang ke rumahnya, ketemu anak istrinya, ditawari makan oleh istrinya, tidak. Sampai dia tidak doyan makan. Setelah ini aku akan habiskan waktuku untuk mempersiapkan diri menghadapi sakaratul maut. Karena beratnya, ya, sakaratul maut. Inna lil mauti la syakarat. Ya. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Dengan kita duduk di samping orang-orang yang seperti ini, akan mengubah keadaan hati kita yang sebelumnya keras akan melunak. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, resep untuk bisa melembutkan hati kita. Ziarah kubur. Ya. Kalau kita harus nunggu sampai ada orang menghadapi sakaratul maut itu, belum tentu kita bisa melakukan setiap saat. Tapi kita bisa berziarah kubur
Setiap saat. Kapan saja. Ikhwani wa akhwati fillah. Apa yang kita baca ketika kita hendak masuk di pemakaman itu? Doanya. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah lalahikun. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Wahai penghuni kubur. Dari orang-orang yang beriman. Dari orang-orang Islam. Wa inna insyaallah. Dan sesungguhnya kami insyaallah juga akan menyusul kalian. Cepat atau lambat. Kita duduk di situ. Dan bisa jadi tanah yang kita duduki saat itu menjadi tanah yang akan digali untuk meletakkan jasad kita. Dengan sering-sering kita berziarah kubur. Kita akan benar-benar bersiap diri untuk menghadapi kematian. Karena kita sudah benar-benar mengetahui ini orang yang sudah mati. Sudah dikubur, selesai. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika selesai dari menguburkan jenazah sahabatnya, beliau SAW berkata kepada para sahabatnya, ya ikhwani, wahai sahabatku, limithli hadha fa'iddu, wahai para sahabatku, untuk yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Karena kalian semua bakal sama. Dimasukkan ke dalam kubur. Oleh karenanya kita akan bersemangat untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini sering kita dengar ayat ini. Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, surga. Carilah kebahagiaan surga. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Sebagian ulama tafsir menafsirkan jangan lupa bahwasanya bagianmu dari dunia setelah engkau mati hanyalah kain kafan. Apa yang engkau bawa? Apa bagian dari dunia kita yang akan kita bawa setelah kematian kita? Jangan lupakan itu. Itulah bagian dari duniamu yang akan kamu bawa. Mobil, tinggalkan. Rumah, tinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Hanya kain kafan yang seharga berapa sih? 100-an. Itu saja yang kita akan bawa. Dan kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innakum mulaqullah hufatan uratan musyatan gurlan. Sesungguhnya kalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan. Hufatan, tidak beralas kaki.
uratan, telanjang, tidak berpakaian, musyatan, berjalan kaki, jalanmu kemari. Mana mobilmu? Mana pakaian yang engkau banggakan? Ya. Mana sepatu, sandal yang engkau banggakan di dunia? Gurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Ya. Kita tidak membawa apa-apa ternyata. Mana kain kafan tadi? Yang menutupi jasad kita. Kita tinggalkan. Tidak membawa sehelai pun kain yang menempel di badan kita. Semuanya kita tinggalkan. Ya. Apa yang bermanfaat saat itu? Ya. Semuanya tidak ada bersama dengan kita. Dari harta duniawi, semuanya tidak menyertai langkah kaki kita. Kita tinggalkan semuanya. Apa yang bermanfaat? Pikirkan itu ketika kita ziarah kubur. Apa yang bermanfaat di dalam kubur kelak? Ternyata semuanya tidak bermanfaat. Hanya satu yang bermanfaat. Wa yabqa amaluhu. Yang tetap tinggal bersamanya, menemaninya di alam kubur itu hanya amalannya. Yang akan menyertai langkah kakinya setelah dia dibangkitkan hanya amalannya. Ketika dia berhadapan dengan Allah, ketika dia dihisab, yang ditimbang amalannya, bukan hartanya berapa ratus dolar, rupiah, tidak. Amalannya. Faman thaqulat mawazinu, ya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, bukan timbangan hartanya. Ya. Ini yang harus kita renungkan ketika kita ziarah kubur itu. Ya. Banyak sekarang orang ziarah kubur tidak memikirkan kematian. Ya, justru ngobrol dan seterusnya. Bahkan ya, membuat konser di pemakam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Lalu kemana lagi kita akan mengingat kematian? Kalau di pemakaman itu sendiri, dunia isinya. Ya. Maka kita cari tempat pemakaman yang bisa melembutkan hati kita. Sekarang ada pemakaman muslim di Bagan, alhamdulillah. Datangi. Ajak istri antum yang sering menuntut banyak tuntutannya. Ya. Jangan sering ajak ke mall, ya. Belanja, shopping dan seterusnya, dunia terus. Sehingga hatinya mengeras. Ya. Condong kepada dunia. Semakin orang condong, semakin keras hatinya kepada dunia. Maka perlu dilembutkan. Ya, dengan membawanya ke pemakaman. Ya pertama, ya mungkin tidak masuk dulu. Ya, berhenti sejenak di depan makam. Kalau sudah mulai terbiasa, mulai masuk. Karena butuh pembiasaan. Mungkin istri antum akan protes. Ya, Bi, di mana ini? Wah, ini di sini kita belanja. Belanja kebutuhan yang bermanfaat ya, untuk kehidupan kita kelak di akhir. Ya. Ini yang kita butuhkan untuk melembutkan hati-hati kita. Kemudian yang terakhir, agar hati kita lembut, bergaullah dengan orang-orang yang miskin, anak yatim, dan memperhatikan keadaan mereka. Ya.
Jadi sahabat tadi yang datang menemui Rasul SAW mengeluhkan kerasnya hati dia, Rasul SAW memberikan resep. Ya, jika engkau ingin hatimu lembut, at'imil miskin, wamsah ra'sal yatim, berilah makan orang-orang yang miskin, dan usaplah kepala anak-anak yatim, santuni mereka. Ya, seringlah bergaul bersama dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, janda, tua, yang tidak memiliki harta. Dinikahi sekalian, ya, biar tidak menjadi janda. Ya, ini akan bisa melembutkan hati kita. Antum akan merasakan dampak yang luar biasa kepada hati kita ketika kita sering bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang miskin, anak-anak yatim. Berbeda ketika kita bergaulnya bersama dengan orang-orang yang kaya. Ya. Segala sesuatu dia miliki, mobil, rumah. Dia punya segalanya. Kita sering bergaul dengan orang yang semacam ini, menjadikan jiwa kita akan condong untuk bisa memiliki apa yang dia miliki. Ya. Bukan berarti kita melarang orang bergaul dengan orang kaya, tidak. Ya. Tapi harus kita imbangi dengan juga sering bergaul dengan orang-orang yang miskin. Atau kita seringkan diri kita bergaulnya dengan orang-orang yang miskin, anak-anak yatim. Perhatikan keadaan mereka, orang-orang yang lemah. Ya. Dengan berkasih sayang kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, Allah tidak akan mengasihi dia, tidak akan dikasihi. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Orang-orang yang mengasihi, sayangi, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi, sayangi dia. Maka kasih sayanglah kepada penduduk bumi, niscaya yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi. Ya. Maka mulailah kita perhatikan siapa-siapa yang ada di sekitar kita, tempat kita tinggal, orang-orang yang miskin. Ketuk pintunya. Berikan sesuatu yang bisa membahagiakan hati. Ya. Mungkin dia memiliki segudang masalah. Tapi kepada siapa dia akan mengeluhkan masalahnya? Tidak ada orang yang peduli dengannya. Ya. Datang kepada mereka. Menghibur hati mereka. Meringankan beban mereka. Menyenangkan hati mereka. Membantu kehidupan mereka. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudara. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk melembutkan hati kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah hati kita karena hati kita berada di genggamannya. Ya, di tangannya. Ya. Ini akhwah wa akhwati fillah. Ya, 5 resep, bukan pembatasan. Mungkin masih banyak resep-resep lainnya yang bisa melembutkan hati kita. Yang pertama tadi, seringlah duduk di dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, perbanyaklah mengingat kematian. Yang ketiga, ya, dampingilah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yang keempat, seringlah berziarah kubur. Kita di sini dekat dengan pemakaman. Kita setiap hari bahkan ya sering melewatinya. Ya. Dan yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang miskin, anak yatim, yang semoga
Dengan kita mengamalkan kelima resep ini, Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kekurangan kesalahan dari kami pribadi, ada kebenaran semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.